Wow, latihan perdana penuh kejutan. Langsung set. Patrick Kluivert lakukan latihan perdana Timnas Indonesia pada waktu ini. Simak berita selengkapnya yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. Nah, ini baru super top Marco Top. Timnas Indonesia auto lolos Pildun-C ini. Patrick Kluivert langsung terapkan strategi berkelas ini. Usai tahu Timnas Indonesia pernah dicurangi wasit saat lawan Bahrain. Wah, bukan kaleng-kaleng si ini. Gerombolan pemain keturunan top Eropa tiba-tiba siap dinaturalisasi jika pelatihnya Patrick Kluivert. Kira-kira siapa sajakah mereka? Simak fakta selengkapnya yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. Wow, super sensasional. Bukan kaleng-kaleng. Selain pemain top Eropa, Patrick Kluivert gandeng pelatih top Eropa untuk tangani Timnas Indonesia. Kira-kira siapakah dia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Respon berkelas Patrick Kluivert usai tahu Timnas Indonesia pernah dicurangi wasit. Publik sepak bola Indonesia masih belum bisa melupakan kontroversi besar yang terjadi dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Bahrain National Stadium, Rifah, pada 10 Oktober 2024 itu menyisakan luka mendalam bagi skuad Garuda. Bukan hanya karena hasil imbang 2-2 yang mengecewakan, tetapi juga akibat keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang dinilai sangat merugikan Indonesia. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia sebenarnya sudah unggul 2-1 hingga menit ke-90. Namun tambahan waktu yang semestinya hanya 6 menit terus diperpanjang hingga menit ke-90 plus 9 memungkinkan Bahrain mencetak gol penyeimbang. Tidak berhenti di situ, berbagai drama seperti pemain Bahrain yang sering guling-guling di lapangan semakin membuat pertandingan terasa tidak sportif. Meski hal ini memicu gelombang protes besar, Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, memberikan respon yang sangat berkelas dan penuh optimisme. Pertandingan itu sudah selesai. Tidak ada gunanya membahasnya terus-menerus. Fokus kita adalah ke depan pada 4 pertandingan tersisa. Dengan kerja keras dan mentalitas pemenang, saya percaya Indonesia bisa memenangkan semuanya, ujar Kluivert dalam podcast Mata Najwa di kanal YouTube. Respon Kluivert ini tidak hanya membuat publik terkagum-kagum, tetapi juga memberikan angin segar bagi skuad Garuda. Ia menegaskan bahwa kualitas yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini mampu membuat mereka auto menang dalam sisa 4 laga melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Dengan strategi matang dan mentalitas juara, Kluivert sangat yakin bahwa tim ini auto lolos ke Piala Dunia 2026. Saya melihat 2 pertandingan terakhir melawan Arab Saudi dan Australia. Kualitas tim ini sangat bagus, tetapi saya ingin meningkatkan level permainan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, lanjutnya. Kluivert juga menjelaskan beberapa alasan yang membuatnya optimis Indonesia bisa auto lolos ke Piala Dunia 2026. Pertama, skuad Garuda kini memiliki kekuatan serangan dan pertahanan yang seimbang. Kedua, kedalaman skuad yang diisi oleh pemain muda bertalenta memberikan fleksibilitas taktik yang luar biasa. Ketiga, dukungan supporter yang luar biasa di setiap pertandingan kandang memberikan energi tambahan bagi tim untuk tampil maksimal. Tidak hanya itu, Kluivert juga menekankan pentingnya menjaga mentalitas positif. Menurutnya, tim yang memiliki fokus penuh pada masa depan dan tidak terganggu oleh kontroversi masa lalu akan memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan. 4 pertandingan ini adalah kunci. Jika kita bisa memaksimalkan semua laga ini dengan kemenangan, maka tiket ke Piala Dunia 2026 ada dalam genggaman, tegasnya. Apakah Anda setuju dengan pandangan Patrick Kluivert? Akankah Timnas Indonesia benar-benar auto menang di sisa pertandingan dan auto lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Patrick Kluivert gandeng pelatih top fisik dunia. Berita hangat kembali menyelimuti dunia sepak bola tanah air. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang kini menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, membuat langkah besar dalam membangun tim dengan menggandeng pelatih fisik top Eropa, Quinten Jacoba. Langkah ini disinyalir menjadi kunci penting yang bisa mengantarkan timnas Indonesia auto lolos ke Piala Dunia 2026. Quinten Jacoba yang telah resmi menjadi pelatih fisik timnas Indonesia membawa rekam jejak mentereng di dunia sepak bola. Sebelumnya, Jacoba pernah menjadi pelatih fisik di berbagai klub dan tim nasional, termasuk Curaçao. Dengan pengalaman sebagai pemain dan pelatih di level Eropa, Jacoba diharapkan mampu meningkatkan performa fisik para pemain timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam pernyataannya melalui Instagram, Jacoba mengungkapkan antusiasmenya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Bangga menjadi bagian dari tim ini sebagai performance coach, tulisnya. Kerjasama antara Kluivert dan Jacoba bukanlah hal baru, karena keduanya sudah saling mengenal sejak sama-sama bekerja di tim Curaçao. Kehadiran Patrick Kluivert dan tim pelatih kelas dunia ini membawa optimisme baru bagi skuad Garuda. Jika dulu slogan percaya proses menjadi andalan, kini eranya telah bergeser menjadi percaya bisa lolos. Dengan kombinasi antara pelatih kepala berpengalaman, pelatih fisik bertalenta, dan skuad yang penuh potensi, mimpi Indonesia untuk tampil di panggung dunia bukanlah hal yang mustahil. Kluivert menegaskan pentingnya peran tim pelatih dalam memaksimalkan potensi para pemain. Dengan fisik yang prima, strategi taktik yang tepat, dan mental juara, ia yakin timnas Indonesia bisa menghadapi tantangan berat di sisa laga kualifikasi melawan tim-tim besar seperti Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Indonesia punya potensi besar. Dengan kerjasama tim yang solid dan peningkatan performa fisik, saya percaya kita bisa bersaing di level tertinggi, ujar Kluivert dalam sebuah wawancara. Kini saatnya para pendukung Garuda memberikan dukungan penuh. Tim pelatih ini tidak hanya membawa nama besar, tetapi juga strategi dan inovasi modern yang dapat mengubah wajah sepak bola Indonesia. Dengan keyakinan penuh pada kemampuan tim pelatih dan pemain, mimpi berlaga di Piala Dunia 2026 bisa menjadi kenyataan. Apakah Anda percaya timnas Indonesia bisa auto lolos Piala Dunia 2026 di bawah arahan Patrick Kluivert dan Quinten Jacoba? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita dukung Garuda Merah Putih menuju kejayaan. Latihan perdana bersama Patrick Kluivert dilakukan di Australia. Latihan perdana timnas Indonesia di bawah arahan pelatih kepala baru, Patrick Kluivert, akhirnya terwujud. Sesi latihan ini tidak hanya menjadi awal baru bagi skuad Garuda, tetapi juga diselenggarakan langsung di Australia. Menjelang laga penting melawan tuan rumah dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, yang resmi ditunjuk PSSI sebagai pelatih kepala, memulai langkahnya dengan sesi latihan yang dirancang untuk mempersiapkan timnas menghadapi tantangan besar di grup C. Latihan ini diadakan di Sydney dan menjadi bagian dari persiapan sebelum Garuda menghadapi Socceroos pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Sesi latihan perdana ini penuh kejutan tidak hanya dari metode yang diterapkan Kluivert, tetapi juga dari antusiasme pemain. Kluivert dengan segudang pengalaman internasionalnya langsung memperkenalkan gaya kepelatihannya yang menitikberatkan pada strategi, kebugaran fisik, dan mentalitas juara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa latihan ini dirancang secara detail, bahkan memperhitungkan kondisi pemain yang merumput di Eropa. Hal-hal detail seperti jadwal perjalanan pemain dari Eropa ke Australia atau Jakarta menjadi perhatian utama kami agar persiapan berjalan maksimal, ungkapnya. Timnas Indonesia masih memiliki 4 laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain melawan Australia, Garuda juga akan berhadapan dengan Bahrain di kandang pada 25 Maret, serta Cina dan Jepang pada Juni 2025. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, bersaing ketat untuk merebut tiket menuju putaran final.
Pertandingan melawan Australia akan menjadi ujian besar pertama bagi Kluivert dalam mengaplikasikan strategi barunya. Para pemain termasuk bintang muda dan pemain berpengalaman menunjukkan semangat tinggi dalam mengikuti latihan ini. Antusiasme dari penggemar timnas Indonesia juga menjadi sorotan. Banyak yang menantikan perubahan positif di bawah kepelatihan Kluivert. Dukungan penuh dari para pendukung Merah Putih tentu menjadi motivasi tambahan bagi tim dalam menghadapi tantangan berat di babak kualifikasi ini. Latihan perdana ini menjadi langkah awal yang penuh harapan bagi timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda, apakah Patrick Kluivert mampu membawa Garuda terbang tinggi hingga ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita bersama-sama mendukung perjuangan timnas Indonesia. Maarten Paes tak sabar dilatih Kluivert. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia terus menarik perhatian. Tidak hanya dari para penggemar sepak bola tanah air, tetapi juga dari para pemain, termasuk kiper andalan Garuda, Maarten Paes. Dalam unggahan media sosial Kluivert, Paes memberikan komentar singkat namun penuh makna yang menunjukkan antusiasmenya. Tidak sabar menunggu Maret, tulis Paes merujuk pada jadwal pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Maret 2025, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penting di fase ketiga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain. Pertandingan ini menjadi momen penting yang dapat menentukan nasib Indonesia dalam perebutan tiket menuju putaran final Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dengan reputasi internasionalnya membawa optimisme dan semangat baru ke dalam skuad Garuda. Kedatangannya diharapkan dapat meningkatkan performa tim, baik secara strategi maupun mental. Sebagai sosok yang pernah berlaga di panggung dunia, Kluivert diyakini mampu membawa pengalaman berharga yang dapat membantu para pemain, termasuk Maarten Paes, untuk tampil maksimal. Bagi Paes, Maret bukan sekadar bulan pertandingan, tetapi juga awal dari babak baru di bawah bimbingan Kluivert. Sebagai penjaga gawang, Paes akan menghadapi tantangan besar untuk menjaga gawang Indonesia tetap aman dari serangan tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain. Namun dukungan dari Kluivert serta kerjasama tim yang solid menjadi modal penting bagi skuad Garuda. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Posisi ini masih membuka peluang bagi Garuda untuk lolos meskipun harus melalui jalan yang tidak mudah. Jepang memimpin grup dengan 16 poin, sementara Australia di peringkat kedua dengan 7 poin. Dengan selisih hanya 1 poin dari Socheroos, laga pada 20 Maret mendatang menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memperbaiki posisi. Selain itu, pertandingan melawan Bahrain di Gelora Bung Karno 5 hari kemudian juga tidak kalah penting. Dalam pertemuan sebelumnya, Indonesia berhasil menahan imbang kedua tim tersebut dan kini saatnya untuk membuktikan kemampuan dengan hasil lebih baik. Komentar singkat Maarten Paes di unggahan Kluivert juga mendapat banyak tanggapan dari netizen. Kami juga bang, tulis salah satu fans, menunjukkan semangat besar dari para pendukung timnas. Dukungan penuh dari para penggemar diharapkan mampu menjadi motivasi tambahan bagi Paes dan rekan-rekannya dalam menghadapi pertandingan mendatang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Patrick Kluivert dan Maarten Paes bisa membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari dukung Garuda dengan sepenuh hati. Pemain naturalisasi Jerman ikut bergabung dengan Patrick Kluivert. Kabar gembira datang bagi para pecinta timnas Indonesia. Setelah Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih kepala, muncul rumor bahwa 2 pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarier di Liga Jerman sedang diproses untuk naturalisasi. Nama-nama tersebut adalah Reno Mons, bek muda berbakat dari Greuther Fürth, dan Daniel Klein, kiper potensial dari FC Augsburg. Kehadiran mereka disebut-sebut akan membawa angin segar bagi skuad Garuda, terutama dalam menghadapi persaingan ketat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Reno Mons, seorang pemain bertahan berusia 19 tahun, saat ini bermain di Bundesliga 2 bersama Greuther Fürth.
Menariknya, Reno lahir di Jakarta meskipun kedua orang tuanya tidak memiliki darah Indonesia. Hal ini membuka peluang besar bagi Reno untuk bergabung dengan timnas Indonesia tanpa harus melalui proses naturalisasi yang rumit karena ia sudah memenuhi syarat berdasarkan tempat lahirnya. Sebagai pemain muda, Reno telah menunjukkan kemampuan luar biasa di lini pertahanan dan kehadirannya di timnas Indonesia berpotensi meningkatkan kualitas permainan, terutama di sektor bek. Di posisi penjaga gawang ada nama Daniel Klein, kiper muda dari FC Augsburg. Klein memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Bali. Meski saat ini ia masih menjadi kiper pelapis di klubnya, potensi besar terlihat dari konsistensinya mengikuti latihan reguler di Bundesliga, liga kasta tertinggi Jerman. Dengan postur tubuh yang ideal dan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik dunia, Klein dinilai cocok untuk mengisi posisi kiper utama di timnas Indonesia. Proses naturalisasinya disebut-sebut sudah memasuki tahap diskusi tergantung pada keputusan final sang pemain. Keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert menggantikan Shin Tae-yong tampaknya bukan tanpa alasan. Nama besar Kluivert yang telah malang melintang di dunia sepak bola Eropa, diyakini mampu menarik minat pemain keturunan Indonesia untuk bergabung dengan timnas. Kehadiran pelatih legendaris ini memberikan harapan baru bahwa Indonesia mampu bersaing di level yang lebih tinggi dengan dukungan pemain-pemain diaspora berkualitas. Dengan kemungkinan bergabungnya Reno Munz dan Daniel Klein ke timnas Indonesia, apakah menurut Anda langkah ini akan membawa perubahan besar bagi skuad Garuda? Apakah keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sudah tepat untuk mendukung misi ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Kedatangan Patrick Kluivert, gerombolan pemain keturunan top Eropa segera bergabung. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia tidak hanya membawa angin segar, tetapi juga membuka lembaran baru bagi sepak bola nasional. Sejak resmi diperkenalkan, dampak kehadiran legenda sepak bola Belanda ini langsung terasa, terutama dalam menarik perhatian para pemain keturunan Indonesia yang bermain di liga-liga top Eropa. Bukan isapan jempol belaka, gerombolan pemain keturunan kini mulai menunjukkan minat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satu contohnya adalah Ole Romani, pemain yang kini bermain di Oxford United bersama Marcelino Ferdinand. Proses naturalisasi Romani berjalan cepat dan kini hanya tinggal menunggu sumpah, seperti yang dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ole sudah cek kesehatan, sudah ke kedutaan besar juga, tinggal menunggu sumpah, ujar Erick, Senin 13 Januari 2025. Dengan status warga negara Indonesia dalam kurung WNI yang hampir resmi, Romani diharapkan mampu memberikan kontribusi besar di lini serang timnas Indonesia. Tak berhenti di situ, nama besar lain yang juga siap bergabung adalah Jairo Riedewald. Mantan gelandang Crystal Palace yang kini bermain di Royal Antwerp ini menunjukkan respons positif setelah pengumuman Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi Riedewald akan segera dimulai. Kehadiran Patrick Kluivert tampaknya menjadi magnet yang tak terbantahkan bagi para pemain keturunan Indonesia di Eropa. Nama besar dan pengalaman Kluivert, baik sebagai pemain maupun pelatih, menjadi daya tarik yang sulit diabaikan. Banyak yang meyakini bahwa pemain-pemain keturunan lain, seperti mereka yang bermain di Liga Top Eropa, akan segera menyusul langkah Romani dan Riedewald. PSSI sendiri menargetkan agar para pemain ini tidak hanya datang sebagai pelengkap, tetapi menjadi pilar penting dalam mewujudkan ambisi besar membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat, pemain keturunan berpengalaman, dan strategi matang dari Patrick Kluivert, skuad Garuda berpotensi menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Optimisme kini menyelimuti penggemar sepak bola tanah air. Proses cepat naturalisasi oleh Romani dan Jairo Riedewald menjadi bukti bahwa niat PSSI untuk membangun tim yang kompetitif tidak main-main. Lebih dari itu, kehadiran Kluivert juga membuka peluang bagi lebih banyak pemain keturunan untuk bergabung. Bagi penggemar, ini adalah momen yang sudah lama dinanti. Dengan visi besar dan dukungan penuh dari berbagai pihak, sepak bola Indonesia memiliki peluang besar untuk memasuki era baru. Bagaimana menurut Anda?
Apakah gerombolan pemain keturunan ini akan menjadi kunci kebangkitan timnas Indonesia? Atau ada tantangan lain yang perlu diatasi? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Kehadiran Patrick Kluivert, pemain andalan Persis Solo, juga ingin membela timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia tampaknya mulai menggugah semangat sejumlah pemain keturunan untuk bergabung membela Garuda. Salah satunya adalah Jordi Tutuarima, bek kiri Persis Solo, yang telah lama memendam keinginan untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah 7 tahun menunggu, impiannya membela Merah Putih tampaknya kembali menemukan harapan. Jordi Tutuarima melakukan debut bersama Persis Solo dalam laga kontra PSM Makassar di Stadion Manahan Senin 13 Januari 2025. Meski hasil pertandingan kurang memuaskan dengan kekalahan 0-1, performa Jordi selama 75 menit di lapangan menunjukkan bahwa ia masih memiliki kualitas sebagai pemain profesional. "Saya sudah menunjukkan bahwa saya bisa membantu tim," ujar Jordi usai laga. Meski demikian, ia memilih untuk merendah, menyatakan bahwa fokusnya adalah pada tim, bukan performa pribadinya. Nama Jordi Tutuarima sebenarnya bukan asing dalam daftar pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Sejak 2018, Jordi sudah menyatakan minatnya, tetapi impiannya saat itu harus kandas karena tidak ada tindak lanjut dari PSSI. Kini di bawah komando Patrick Kluivert, peluang Jordi kembali terbuka lebar. Pelatih baru timnas Indonesia tersebut membawa pendekatan berbeda dengan menekankan pada pengalaman dan menit bermain. Kluivert tidak lagi mengutamakan usia muda sebagai standar utama, melainkan pemain yang siap memberikan hasil maksimal. Patrick Kluivert secara terang-terangan menyatakan bahwa fokusnya adalah pada hasil, bukan eksperimen. Pemain yang memiliki menit bermain terbanyak dan pengalaman di level kompetisi tinggi akan mendapat tempat utama di skuad timnas Indonesia. Pendekatan ini jelas memberikan harapan besar bagi pemain seperti Jordi Tutuarima yang memiliki pengalaman bermain di Eropa bersama klub seperti NEC Nijmegen sebelum hijrah ke Indonesia. Jordi sendiri mengaku siap memberikan yang terbaik jika dipanggil membela timnas. Meskipun saat ini ia fokus membantu Persis Solo, Jordi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi bagian dari Garuda. "Kita lihat saja bagaimana masa depan membawa saya. Saya masih fit dan siap bekerja keras," ujarnya. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia seolah menjadi magnet bagi para pemain keturunan yang bermain di liga-liga top Eropa. Dengan pengalaman dan reputasinya, Kluivert berhasil membangkitkan kembali gairah pemain seperti Jordi Tutuarima untuk bergabung. Tidak sedikit yang memprediksi strategi ini akan menarik lebih banyak pemain keturunan lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Jordi Tutuarima layak menjadi bagian dari timnas Indonesia di era Patrick Kluivert? Atau masih ada pemain lain yang harus diprioritaskan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mantan pelatih timnas Indonesia doakan Patrick Kluivert sukses di timnas Indonesia. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia tak hanya mencuri perhatian para penggemar, tetapi juga mendapat sambutan hangat dari ex-pelatih tim Garuda, Luis Milla. Pria asal Spanyol yang pernah menangani timnas Indonesia ini turut memberikan dukungan kepada Kluivert melalui unggahan di media sosial pribadinya. Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada konferensi pers yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu 12 Januari 2025. Dengan kontrak berdurasi 2 tahun dan opsi perpanjangan 2 tahun lagi, mantan bintang Barcelona ini diberi tugas berat, membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Luis Milla yang pernah menjadi arsitek timnas Indonesia dari 2017 hingga 2018 menunjukkan apresiasi terhadap penunjukan Kluivert. Dalam unggahan Instagram story-nya, Milla menulis "Selamat Patrick Kluivert dan semoga sukses di PSSI." Ucapan ini menunjukkan bahwa meskipun Milla sudah tak lagi berada di Indonesia, ia tetap memberikan dukungan penuh bagi perkembangan sepak bola tanah air. Luis Milla diangkat menjadi pelatih timnas Indonesia pada Januari 2017, menggantikan Alfred Riedel.
meski masa jabatannya relatif singkat hingga Oktober 2018. Mila berhasil memikat hati para penggemar sepak bola Indonesia dengan filosofi bermain yang atraktif dan fokus pada pengembangan pemain muda. Setelah kariernya bersama timnas berakhir, Mila sempat kembali ke Indonesia untuk melatih klub Liga 1 Persib Bandung pada tahun 2023. Namun karena alasan pribadi, ia memutuskan mundur pada Juli 2023. Meski begitu, namanya tetap dikenang sebagai salah satu pelatih yang memberi warna baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert merasa tertantang untuk membuktikan kemampuannya di panggung internasional dengan melatih timnas Indonesia. Ia menyatakan bahwa fokus utamanya adalah membangun tim yang solid secara kolektif, bukan hanya mengandalkan kemampuan individu. Sebagai seorang mantan striker kelas dunia yang pernah bermain di Ajax, AC Milan, dan Barcelona, Kluivert memiliki pengalaman segudang. Namun karier kepelatihannya masih minim dengan hanya pernah menangani timnas Curaçao dan klub Turki Adana Demirspor. Kendati demikian, optimisme tinggi menyertai kedatangannya. Dukungan yang diberikan Luis Milla kepada Patrick Kluivert menunjukkan solidaritas antar pelatih yang pernah terlibat dalam pengembangan timnas Indonesia. Harapan besar kini berada di pundak Kluivert dengan tugas berat membawa Indonesia tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Bagaimana menurut Anda? Apakah kedatangan Patrick Kluivert akan menjadi awal baru yang cerah bagi timnas Indonesia? Atau justru tantangan besar ini terlalu berat untuk diemban? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama.